Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GT1. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu jag-jag waringkas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film berjudul Hamburger Hill 1987. Meskipun film jadul, namun film ini menampilkan adegan perang yang sangat brutal yang bisa meningkatkan kualitas hormon kalian. Langsung saja siapkan kopinya tentunya batna, dan inilah ceritanya. Film berkisah pada tahun 1969 di mana pasukan Amerika bertempur melawan tentara Vietnam di sebuah bukit. Akibat pertempuran tersebut, salah seorang tentara Amerika harus terkena bom yang mengakibatkan dirinya tewas. Kemudian pasukan Amerika pun berkumpul untuk melakukan tugasnya. Mereka adalah peleton dari Batalion 3 Divisi Lintas Udara 101 dan mereka telah merekrut 5 anggota baru untuk menggantikan pasukan yang sebelumnya. Pasukan tersebut dipimpin oleh Sersan bernama Worcester serta Sersan Prince. Kemudian mereka pun lantas berangkat untuk melakukan tugasnya. Setelah tiba di salah satu desa, para pasukan pun disibukkan dengan membangun benteng pertahanan untuk melindungi mereka dari serangan Vietnam. Setelah itu, para pasukan pun dikumpulkan untuk mendata dirinya masing-masing dengan tujuan jika suatu hari nanti mereka tewas bisa teridentifikasi dengan mudah dengan adanya data tersebut. Kemudian Prince kedatangan pasukan medis tambahan yang bernama Doc, Mac, dan Smithy. Kemudian Mac berkata kalau mereka akan ditempatkan kembali di sebuah bukit tempat pasukan sebelumnya bertempur. Mac yang mengetahui lembah tersebut sangat mematikan, kemudian meminta Prince untuk memindahkannya bertugas di markas pusat. Namun Doc berkata kalau di markas pusat orang kulit hitam selalu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Singkat cerita, terlihat Doc mengajarkan cara menggosok gigi yang baik dan benar kepada para pasukan baru. Namun, seorang tentara yang bernama Beletsky malah cengengesan hingga akhirnya ia pun kena semprot oleh si Doc. Kemudian, Prince memberikan sedikit wejangan kepada prajurit baru agar di pertempuran nanti mereka bisa menyesuaikan diri dengan baik. Tak hanya itu, ia pun memperagakan cara tentara Vietnam menembus garis pertahanan Amerika dengan sangat senyap. Sebelum melakukan pertempuran, pasukan Amerika pun kukucuprakan terlebih dahulu di sebuah sungai bersama dengan para warga desa. Kemudian terlihat Galpan sedang diajari oleh Lang Willy tentang tutorial membuat wanita tertarik kepada dirinya dengan sebuah sutra cap Sugiono. Namun seketika pasukan Vietnam pun datang dan menggempur mereka dengan serangan mortir, dan Prince langsung memberi perintah untuk melakukan serangan balasan.
Akibat serangan tersebut, banyak korban jiwa berjatuhan termasuk Galpan yang belum sempat mempraktekkan tutorial dari Langwili. Pada tanggal 10 Mei 1969, para pasukan pun ditugaskan untuk melakukan operasi besar di sebuah bukit tempat bertempurnya pasukan sebelumnya. Setelah sampai di tempat tujuan, para pasukan pun langsung menyebar dengan menembus merangnya hutan. Saat para pasukan sedang mengamati sekitar, mereka pun diserang secara mendadak oleh pasukan Vietnam. Karena tidak memiliki pengalaman bertempur, prajurit baru pun sebisa mungkin melakukan serangan balasan. Suwe sekali, Mac yang tengah bergerak maju harus tertembak di bagian kakinya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha untuk bangkit, namun seketika akibat terkena ledakan bom, Mac pun tidak bisa diselamatkan. Dan nampaknya salah satu pasukan Vietnam juga mengalami luka yang ditandai dengan adanya cucuran merah. Kemudian, para pasukan pun memutuskan untuk beristirahat dan terlihat Sersan Prince menyesali atas kematian yang dialami oleh Mac. Doc yang tidak mengerti akan situasi malah menyalahkan Prince atas kematian Mac. Namun, keadaan bisa diredam oleh Smithy yang mengatakan kalau yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kemudian, Prince membuat strategi untuk menyerang Bukit 937 dengan tujuan mengusir tentara Vietnam yang menguasai bukit tersebut. Di keesokan harinya, para pasukan pun langsung melakukan perjalanan. Baru saja sampai di tempat, mereka pun langsung diserang secara membabi ngepet oleh pasukan Vietnam. Meskipun sudah digempur habis-habisan, para pasukan pun tetap harus menjalankan misinya dan seketika pertempuran pun kembali terjadi. Karena digempur terus-menerus, pasukan Amerika pun nampak kewalahan hingga akhirnya mereka pun meminta bantuan udara untuk mengebom bukit tersebut. Namun nampaknya pasukan Vietnam memiliki bunker persembunyian untuk melindungi diri dari serangan udara. Setelah kepergian pesawat, pasukan Vietnam pun kembali melakukan serangannya dengan lebih membrutal. Tak lama berselang, helikopter bantuan Amerika pun datang, namun nampaknya terjadi miskomunikasi di antara mereka, sehingga helikopter pun menembak pasukannya sendiri yang membuat pasukan Amerika harus kehilangan banyak pasukan.
Akibat kejadian itu, mereka yang tersisa pun seolah kehilangan harapan dan semangat untuk merebut bukit tersebut. Kemudian mereka pun menghubungi batalion untuk meminta suplai makanan dan minuman yang mulai menyusut. Saat semua orang ngehuleng, Beletsky kemudian memutar rekaman suara dari pacarnya yang mendoakan supaya Beletsky pulang dengan keadaan sehat walafiat. Di keesokan harinya, pasukan Amerika pun terus mendesak maju menaiki bukit demi bisa mengalahkan pasukan Vietnam yang memilih terus melawan. Namun seiring berjalannya waktu, tenaga pasukan Amerika pun terkuras habis akibat menaiki bukit. Belum lagi, pasukan Amerika harus melakukan pertempuran serta kembali turun untuk beristirahat. Pada tanggal 17 Mei, tepatnya di hari ke-7 mereka bertempur, mereka kedatangan wartawan yang ingin meliput mereka. Dan sungguh watadosnya si wartawan, ia malah mengatakan kalau pasukan Amerika dipastikan tidak bisa merebut bukit tersebut. Sontak pernyataan itu pun membuat Prince marah, karena para wartawan tidak tahu perjuangan Prince dan pasukannya bertempur mempertaruhkan nyawa. Di keesokan harinya, pasukan Amerika pun kembali menaiki bukit dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Dalam kondisi yang tidak mendukung, pasukan Amerika pun harus kewalahan yang membuat Doc harus tertembak di bagian perutnya. Singkat cerita, helikopter pun datang untuk mengevakuasi para korban, dan sayangnya Doc tidak terselamatkan dan harus tewas sebelum mendapatkan perawatan. Di hari berikutnya, mereka pun menaiki bukit dan pertempuran pun kembali terjadi. Dengan kegigihan dan tekad yang kuat Sersan Prince dan pasukannya, tentara Vietnam pun satu persatu berhasil dilumpuhkan. Melihat rekannya harus tewas satu persatu, jiwa kebrutalan Prince kemudian keluar dan ia langsung naik serta menyerang pasukan Vietnam dengan membabi ngepet. Setelah perjuangan yang mengorbankan darah dan air mata, akhirnya Prince bersama pasukannya berhasil menguasai Bukit 937 yang dikenal sebagai Bukit Hamburger.